Sini aja. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, Cici, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang kami muliakan, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang raja dengan daulatnya, yang gantung dengan kuasanya, yang alim berkitabullah, yang cerdik penyambung lidah, yang tua pembawa petua, yang muda dengan ketahanan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam satu acara majlis akad nikah yang sebentar lagi akan kita mulai. Tentunya dengan pada malam hari ini di dalam acara majlis akad nikah Ananda Ulfa dan Kakanda Ilham 12 November 2000. Benar ya? Bapak ibu benar ya? Ananda Ulfa dan Ilham. Benar. Ananda Ulfa dan Kakanda Ilham 12 November 2023. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nanti ketika acara ijab kabul berlangsung yang akan dipandu oleh Bapak Kaula kita, kami mohon untuk kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menselipkan ataupun mematikan perangkatnya agar tidak mengganggu jalannya majlis ijab kabul pada malam hari ini. Dan tentunya juga akan himbau kepada cici tuan-tuan yang membawa anak kecil agar dapat menenangkan putra dan putri tercintanya agar acara berjalan dengan lancar dan tentunya hikmat. Dan selanjutnya juga tentunya sebelum kita melanjutkan majlis akad nikah ini, karena kita sama-sama dengarkan dengan pembukaan yang akan melanturkan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudara Al-Ustaz Sahroni. Kepadanya kami silakan. ومن آياته أن خلقكم من ضعف ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan tentang yang kita nantikan,
kegiatan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita saksikan akad nikah ataupun ijab kabul calon pengantin Kakanda Ibhar. Benar Bang? Kakanda Ibhar, anak dari Bapak Haji Patahani SE dan Ibu Haja Rosmini, yang pada malam hari ini ya insya Allah sebentar lagi akan mempersunting Kakanda kami adik Ananda kami tercinta Kak Ulfa tentunya pada malam. Kakanda Ilhar Humain SST, putra dari Bapak Haji Patahani SE dan Ibu Haji Rosmini, yang tentunya akan mempersunting Kak Maria Ulfa SKM, putri ke-6 dari Bapak Haji Umade Malira almarhum dan Ibu Haja Masita Dema Bulang, disertai dengan 2 orang saksi. Dari pihak perempuan bisa langsung mengambil tempat yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nikah baru bisa dilangsungkan apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun persyaratan alhamdulillah sudah lengkap. Kemudian rukun nikah ada 5. Yang pertama adanya calon suami. Kalau nggak ada calon suami nggak bisa nikah. Ya Pak Sabrin. Sama-sama nikah kan. Alhamdulillah sudah ada di depan kita seorang pemuda yang tampan, insya Allah baik budi pekertinya, yakni saudara Ibhar Humain. Izhar atau Ibhar? Ibhar. Kepola Ibhar bin Bapak Patahani. Mana Bapak? Adik bapaknya beliau. Oh iya. Sakit bapaknya? Iya. Kurang sehat lah. Kurang sehat ya? Iya. Bukan tidak setuju ya? Oh enggak. Nah ya kita ganti tadi ya. Nah, lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi an taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. فقال تعالى إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله
Aku nikahkan engkau dengan adik kandungku Maria Ulfa binti Umar dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Terima nikah Maria Ulfa binti Umar dengan mas kawin sebentuk emas tunai. Alhamdulillah sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adib baina Idhar Humain wa Maria Ulfa kama alafta baina Adam wa Hawa وجمع بينهما كما جمعت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالدة الكبرى وعائشة رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Betul. Nah, cantik. Ya, saudari Maria Ulfa resmi ya sebagai istri atau nyunya dari Idhar Humain. Okola Sugro Idhar dapat mendengarkan dan dipahami perjanjian suami kepada istri ya. Perjanjiannya dibaca atau ditandatangani ya, Maria Ulfa? Dibaca dan ditandatangan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana maskula dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Siwa ta'liq 19 November 2023 saya berjanji Idhar Humain. Saya siapa? Saya Idhar Humain bin Fatahani berjanji. Terus berjanji Idhar Humain ulangi dengar. Idhar Humain bin Fatahani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Maria Ulfa binti Umar bil ma'ruf, ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap tali sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima, muatnya pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya kepadanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayaknya kurang semangat, lapar atau kenyang. Nah, kita kasih satu pantun biar semangat. Siapa yang suka daun salam boleh dipetik di waktu petang. Siapa yang semangat menjawab salam semoga lunas segala hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala habibuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ma'asyiral muslimin, tamu undangan jemputan majelis akad nikah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan roti dengan selai, roti dimakan di pagi hari. Selamat berbahagia kedua mempelai, semoga kekal ke surga nanti. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah satu di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat adanya ataupun nikmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan pernikahan inilah kita kemudian bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan daripada diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hifdzun nasab, menjaga keturunan. Maka dengan pernikahan inilah kedua insan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala membina satu rumah tangga yang sebelumnya tidak dibenarkan, atau bahasa kita haram bersentuhan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang dipukulkan dengan batu di kepalanya itu lebih ringan baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Tapi begitu selesai akad nikah, maka bersentuhannya idham ataupun adik kami, adiknya kami idham dengan adik kami Ulfa ini dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di depan kita ini masih malu-malu. Kalau di belakang kita tak tahu siapa yang tahu, ya. Nah, kita doakan tentunya kedua mempelai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Dari doanya saja kita bisa mengambil suatu hikmah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk mendoakan kedua mempelai ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan nikmat yang ada pada keduanya. Wa baraka alaika. Ini kalau berbicara dalam
gramatikal bahasa Arab, laka dan alaika itu dua kata yang maknanya bertolak belakang. Laka untukmu, maknanya hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kedua mempelai ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Bahkan alaika, hal-hal yang tidak disenangi, yang bentuknya ujian. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Pasti rumah tangga itu ada saja permasalahan yang dihadapi. Maka rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang hebat, bukan yang tidak punya masalah, tetapi yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Maka wa baraka alaika, mudah-mudahan ujian cobaan yang datang juga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini sedikit pesan dari kami yang juga sebenarnya belum terlalu layak untuk menyampaikan nasihat, karena usia pernikahan juga masih tergolong muda. Baru menikah 5 tahun 11 bulan 1 hari. Kami menikah di tahun 2017 yang lalu, di bulan Desember. Namun min babi al-mau'izah atau min babi nasihat, min babi tadhkirah, di antara bentuk saling menasihati, saling menyampaikan kebaikan, maka ada beberapa hal yang perlu rasanya kita sampaikan kepada kedua mempelai agar mereka mengarungi bahtera rumah tangga ini nanti sampai berlabuh ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentu tajdidun niyah, diperbaharui kembali niatnya. Menikah ini tujuannya untuk apa? Maka menikah ini tujuannya yang pertama tentunya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat atau tujuan selanjutnya mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga menikah, maka beliau mencontohkan kepada kita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik di antara kalian adalah yang baik bagi keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami? Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang lemah lembut. Maka sifat seorang suami yang harus dimiliki adalah berlemah lembut kepada istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan cara yang baik. Karena namanya perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok bagian atas. Kalau dia dibiarkan maka akan terus bengkok, tapi kalau dia diluruskan dengan kasar maka dia akan patah. Maka kemudian bagaimana kita menasihati, mengajarkan kepadanya hal-hal yang baik dengan ucapan dan dengan tingkah laku yang lemah lembut pula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat beliau, la yadribu mura'atan, Rasulullah tak pernah memukul istri beliau. Maka dijauhkan, jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tadi sudah dibaca janjinya tidak akan memukul istrinya. Maka memang kalau kita dalam keadaan marah, itu datangnya dari syaitan. Bagaimana menghilangkan marah? Kata Nabi, dawu al-ghadabi bisumbi, obati marah itu dengan diam. Maka ketika sedang marah, baik suami maupun istri ditahan, jangan mengucapkan kata-kata, karena kata-kata yang keluar itu mestinya umumnya akan menyakitkan hati, yang mesti akan meninggalkan bekas. Maka ketika marah diusahakan tidak mengeluarkan kata-kata. Ketika marah ambil air wudhu, masih marah sholat 2 rakaat, insya Allah amarahnya akan hilang. Maka ini yang pertama. Yang kedua, bagi suami pastikan menjadi tanggung jawabnya adalah menafkahi istri. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menafkahi anak-anaknya maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga di jalan Allah. Maka tugas suami mencari rezeki, rezeki yang halal dan thayyibah,
pastikan yang dibawa pulang, yang disuapkan ke mulut anak dan istri adalah rezeki yang halal. Karena dengan memakan makanan yang halal, minuman yang halal, yang barakah, akan mendatangkan keluarga pula, keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagi seorang suami pula, tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah tadi kepada istri, pakaian, tempat tinggal. Dan kemudian juga menjadi kewajibannya, kita ini dikatakan punya 3 orang ayah. Siapa 3 orang ayah kita? Ayah kandung kita, kemudian ayah mertua kita, lalu kemudian guru kita, maka dia juga ayah kita. Maka bagaimana bersikap kepada mertua? Kalau seandainya ayahanda daripada adik kami Ulfa telah mendahului kita, maka masih ada yang menggantikan posisinya, maka tetap bagaimana menjaga sikap kita kepada orang tua ataupun mertua kita, memperlakukannya sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita sendiri. Maka menikah itu bukan hanya menggabungkan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi menggabungkan 2 keluarga besar. Maka jaga hubungan baik 2 keluarga besar ini. Adapun nasihat kepada adik kami Ulfa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya, kata Nabi, boleh aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku menyuruh istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami pada istrinya. Maka mudah sebenarnya bagi perempuan ini untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa perempuan mana saja yang menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka nanti di akhirat dia disuruh memilih mau masuk pintu surga yang mana saja. Maka 4 saja syaratnya. Kalau nyuruh suami nikah 4 berat. Nah, tapi ini 4 syaratnya, maknanya 4 hal yang kalau dijaga dengan baik, insya Allah surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dengan baik, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, menjaga amanah yang ketika suami keluar dari rumah, maka kita menjaga amanah yang dititipkan suami pada kita, diri kita, anak-anak dan harta kita. Kemudian yang terakhir adalah taat pada suami, ya, menjaga sholat, puasa di bulan Ramadan, taat pada suami, mendapatkan ataupun menginginkan ridho daripada suaminya, maka insya Allah nanti di akhirat dia akan diperbolehkan masuk pintu surga yang mana saja. Kemudian selanjutnya berpindah hak ketaatan seorang istri, dilebihkan kepada suaminya, meskipun tidak menghalangi istri tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketaatan seorang istri kepada suaminya menjadi pembuka jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya tentunya sebagai seorang istri, bagaimana juga membantu suami tetap berbakti kepada ibunya, karena memang seperti itulah hak berbakti seorang suami kepada ibunya lebih utama, meskipun tidak harus menghilangkan haknya seorang istri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu ataupun yang patut diperhatikan sebagai pasangan suami istri, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Namanya pakaian berarti harus dijaga dengan baik. Jangan sampai kita membuka aib keluarga kita, membuka aib suami kita atau pasangan kita. Ada masalah, selesaikan dengan baik dengan keluarga atau dengan pasangannya sendiri. Jangan sampai menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini saja kiranya sedikit banyak yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan
menjadi bekal untuk mengarungi rumah tangga ke depan yang menjadi maut pemisah di antara kedua pasangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh, yang soleha, kemudian dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari fitnah dunia. Demikian para hadirin wal hadirat, tamu undangan jemputan majelis akad nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan salihah ta'ah aw ta'atan li walidayhima وزكية وتقية يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara khatam Al-Quran. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على نبينا محمد في صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجعلك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mulai dari tangan, tangannya bagi diri, dan boleh berasnya sejumput dengan tentunya pada kedua mempelai agar lancar menjalankan. Dan setelah ini bersiap-siap kepada Ibu Rista, bersiap-siap setelah Ibu Rika diambil berasnya Kak, dilemparkan kepada kedua mempelai dengan doa dan restu tentunya. Oke, selanjutnya Ibu Rista dari Batam untuk menyampaikan doa dan restunya yang ditunjuk langsung dari pihak mempelai dengan satu ini aja untuk berempat. Ya, dioleskan. Jangan terlalu kasar kan, nanti sakit pengantinnya. Pelan-pelan saja. Oke.
Dilanjutkan berasnya dengan penuh harapan doa dan restu yang dapat menjalankan. Nah, ternyata di acara Mapaci ini yang telah memberikan panci juga mengatakan iya, ini doa dan restunya kepada pengantin kita pada malam hari ini. Iya, berpasang-pasangan. Ini Paci Bugis nih, ini Bugis. Ini saya dapat dan tentunya panci ini dioleskan ke telapak tangan kedua mempelai. Kalau di suku Melayu dioleskan saja sedikit saja, tidak dilarang untuk dioles. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dioleskan kedua tangan mempelai dengan panci dengan teriring doa dan restu. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, prosesi Mapaci yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan ditunjuknya perwakilan dari dua keluarga besar, keluarga suami istri yang halal tentunya yang didampingi oleh KU. Prosesi acara demi acara telah kita laksanakan pada setelah maghrib tadi kita ada acara mabar sanji, selanjutnya acara akad nikah, dan tadi sama-sama kita dengarkan acara khatam Al-Quran, dan secara di penghujung acara ini acara Mapaci, dan tentunya juga doa dan restu dari ibu-ibu, cici, perempuan dan perempuan yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama Cino fotografi. Untuk ibunda tercinta, untuk ikut, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pemandu acara terdapat kesalahan kata ataupun perilaku di depan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.